Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anore Dinia Dharma, NIM 2023-31162. Di sini akan mempresentasikan UAS Keamanan Cyber dengan tema Ancaman Keamanan Cyber pada Artificial Intelligence atau AI dengan studi komparatif Indonesia versus Singapura berdasarkan World Economic Forum Global Cyber Security Outlook tahun 2026. Baik, next. Nah, di sini kita terdapat 5 bagian utama pembahasan, yakni yang pertama ada latar belakangnya yang berisi konteks transformasi AI dan ancaman cyber global. Yang kedua ada lanskap ancaman AI yang terdapat 5 ancaman utama menurut WF GCO tahun 2026, kemudian ada analisis mendalam terkait aktor ancaman, teknik MTRE, dan proyeksi tren. Kemudian ada perbandingan Indonesia dan Singapura terkait kesiapan keamanan AI. Kemudian terakhir ada temuan dan rekomendasi ataupun berisi strategi bagi pemerintah, organisasi, dan akademisi. Next, masuk pada pendahuluan. Di mana di sini AI mengubah lanskap keamanan cyber global. Seperti yang kita tahu, bahwasanya generatif AI, LLM, dan juga AI agent itu sekarang menjadi target, sekaligus alat juga sebagai serangan cyber. Nah, menurut WF Global Cyber Security Outlook tahun 2026, menempatkan AI itu sebagai faktor utama yang mengubah cara organisasi bertahan ataupun diserang si organisasi tersebut. Nah, di sini kita fokus risetnya adalah dua negara, yakni Indonesia dan Singapura, dengan tingkat kesiapan keamanan AI yang pastinya juga berbeda, yang dimana akan kita kaji melalui 5 ancaman utama pada AI-nya. Yang pertama ada prompt injection-nya, data leak-nya, kemudian AI governance-nya, model poisoning-nya, dan juga hallucination-nya. Di sini juga terdapat gambar ataupun diagram dari impact AI terhadap cyber security. Next. Kemudian di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, ada 5 poin. Rumusan masalah dan pastinya juga mengikut tujuan penelitian yang bisa dilihat pada slide. Kita next aja. Nah, di sini kita bahas terkait 5 ancaman utama keamanan AI berdasarkan World Economic Forum Global Cyber Security Outlook tahun 2026. Yakni prompt injection. Apa sih prompt injection itu? Nah, prompt injection itu adalah manipulasi instruksi untuk mengubah perilaku dari LLM. Kemudian model poisoning itu adalah manipulasi data ataupun proses pelatihan dari modelnya. Kemudian ada data leak-nya, itu adalah kebocoran data sensitif lewat AI public. Kemudian ada hallucination, itu keluaran AI yang meyakinkan namun tidak akurat. Kemudian di sini ada AI governance, yakni lemahnya tata kelola sepanjang siklus AI. Oke, kita next aja nih. Nah, kita bahas yang pertama ada prompt injection. Yang seperti yang dibilang tadi, itu manipulasi instruksi tersembunyi agar si model AI itu menghasilkan keluaran di luar kebijakan keamanan. Nah, di sini juga terdapat beberapa poin, yakni ada 10 poin terhadap 10 list dari LLM dan Gen AI yang dimana menempatkannya sebagai risiko yang pertama, kemudian ada risiko meningkatnya saat AI terhubung basis data atau aplikasi pihak ketiga, kemudian bagi Indonesia, AI generatif ini mulai luas dipakai tanpa validasi input memadai. Kemudian ada mitigasinya, yakni prompt filtering, validasi input, dan human verification. Kita next ke analisis kasus kedua, yakni model poisoning. Seperti yang dibilang tadi, bahwasanya manipulasi data ini merupakan pelatihan atau proses pembelajaran sehingga model mempelajari pola yang salah. Alhasil itu akan menyerang tahap pengembangan, malah bukan inferensi. Akhirnya sulit dideteksi karena akurasi umum tetap tinggi. Nah, model poisoning itu ngapain sih? Jadi dia nih isinya data pelatihan, kemudian proses training, dan juga model AI. Bisa dilihat beberapa poin di bawah. Kita next aja analisis kasus ketiga, yakni data leak, yang dimana informasi sensitif
terekspos itu akibat penggunaan AI yang tidak dikelola juga. Akhirnya sering terjadi karena pengguna sendiri memasukkan data pentingnya ke layanan AI publik. Gitu. Kayak contohnya kasus nyatanya itu karyawan Samsung memasukkan source code ke ChatGPT, padahal itu seharusnya nggak dilakukan gitu. Nah, di Indonesia sendiri kebijakan internal AI publik ini ya masih minim, meski udah ada di Undang-Undang PDP. Nah, mitigasinya adalah bagaimana AI usage policy ataupun uh, penggunaannya lebih dihati-hatiin lagi. Kemudian ada klasifikasi data, DLP, dan juga pelatihan berkala. Next. Nah, di sini hallucination, yang dimana AI menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan namun tidak akurat. Karena LLM merespon berdasarkan pola statistik, bukan verifikasi kebenaran. Oke, next. Nah, di sini lemahnya AI governance, yang dimana fondasi utama keamanan AI itu harusnya berisi kebijakan, standar, dan pengawasan sepanjang siklus hidup sistem AI. Nah, di mana tanpa tata kelola yang baik inilah keempat ancaman sebelumnya itu sulit dikendalikan sejak awal. Nah, di sini juga terdapat proyeksi tren ancaman keamanan AI tahun 2026 hingga 2030. Nah, di sini juga terdapat pemetaan aktor ancaman ataupun threat aktor. Bisa dilihat pada slide. Kemudian pemetaan teknik serangan atau MITRE, Atlas, dan ED, dan CK. Nah, di sini MTRE ini merupakan kerangka dasar dari taktik dan teknik serangan cyber. Dan diperluas di MITRE Atlas, yakni taktik dan teknik khusus yang menyasar model machine learning dan sistem AI. Nah, di sini juga bisa dilihat ada dashboard kesiapan Indonesia versus Singapura. Yang pastinya di sini yang lebih siap digambarkan dari diagramnya adalah dari Singapura sendiri ya, teman-teman ya. Bisa dilihat penjelasannya di sini. Kemudian ada gap analisis Indonesia dan Singapura, di mana aspeknya ada regulasi AI. Di Indonesia itu masih terus berkembang, di Singapura itu sudah mapan. Nah, kemudian AI governance-nya juga di Indonesia mulai diterapkan, tapi di Singapura malah sudah terintegrasi. Dan selebihnya bisa dilihat pada slide. Nah, 5 temuan penelitian. Jadi, yang pertama adalah AI mengubah lanskap ancaman, itu pasti. Kemudian ancaman bersifat multidimensi. Kemudian AI governance-nya itu menjadi faktor penentu. Yang dimana organisasi dengan tata kelola baik itu lebih siap menghadapi resiko. Kemudian di sini ada Singapura pastinya lebih siap berdasarkan table tadi. Kemudian yang terakhir ada membutuhkan kolaborasi multi stakeholder, yakni pemerintah, akademisi, dan juga industri. Nah, tadi di sini rekomendasi strategis yang bisa dilihat pada slide. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.